Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya tak lihat jam dulu supaya tidak melanggar peraturan. 10 menit. Mudah-mudahan nanti tidak melebihi waktu. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita ditakdirkan oleh Allah dan dihadirkan di sini untuk menyambut panggilan atau seruan yang telah dikumandangkan oleh Bapak Muadzin tadi sebagai bukti bahwa kita dalam hal ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga secara kontinu menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Seluruh muslimin wa seluruh mukminin rahimakumullah. Nah, sing hadir bapak-bapak ngeten iki cocoke diajak temane zikrul maut. Setuju ya? Zikrul maut, eling mati. Banyak manfaat yang didapat kalau orang itu selalu ingat mati. Kalau seluruh pejabat di Indonesia atau di dunia kalau selalu ingat mati, insya Allah semuanya berjalan aman Bapak. Enggak ada kezaliman, tidak ada peperangan, tidak ada korupsi, tidak ada oplos Pertamina, Pertalite, itu enggak ada. Karena dia tahu akan mati dan akan dihisab. Nah, mati sendiri itu apa? Kalau saya nengok di Google itu, kalau salah nanti dikoreksi nih Pak Teguh. Itu berhentinya kesadaran, ya, dan tidak berfungsinya organ-organ tubuh dalam waktu yang terbatas atau dalam waktu yang tidak lama, sebagaimana kematian. Kalau kematian itu bablas. Tapi kalau mati suri itu hanya sementara. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, saya ingin repos atau menyampaikan kembali apa yang pernah disampaikan oleh Profesor Dr. Mahfud MD dalam ceramahnya tentang isi sebuah buku yang ditulis oleh Raymond Moody yang judulnya The Life After Death. Life After Death, hidup setelah mati. Raymond ini adalah seorang dokter yang luar biasa ilmunya dan prestasinya dan reputasinya, sehingga beliau juga diberi kepercayaan amanah untuk mengajar di sebuah universitas di Amerika. Ketika mengajar, ditanya oleh mahasiswanya, "Bapak, panjenengan kan orang hebat, orang pinter, punya pengalaman yang luar biasa di dalam dunia medis. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana keadaan atau orang yang mati itu larinya kemana?
ada yang bisa menjawab jamaah sini? Barangkali ada yang pengalaman. Kalau mimpi itu biasa ya. Nah, kira-kira seperti mimpi itu. Maka si dosen ini dia memberikan minta waktu untuk mengadakan penelitian. Dia telepon seluruh rumah sakit yang pernah ada pasien meninggal dunia lalu hidup lagi. Dia surati dan minta informasi alamatnya, profilnya di mana, itu profilnya dicari. Dicarilah dan didapatilah 100 sampel, 100 orang yang pernah mati suri, Pak. Diwawancarai semua. Dan dalam wawancara itu sejumlah 86 orang atau 86% itu jawabannya persis. Ya, padahal menurut Profesor Baikuni almarhum, kalau mengalami 3 kebenaran, kalau mencari sesuatu dan dibenarkan oleh 3 kejadian, maka itu sah dan itu pasti ilmiah katanya. Dan ini tidak hanya 3 tapi 100 orang. 86 itu jawabannya sama persis, yang sisanya itu mirip-mirip katanya begitu. Apa jawabannya? Ketika orang itu meninggal dunia, maka dia itu melihat jasadnya, melepaskan diri dari jasadnya. Maka tidak heran kalau orang itu kalau mati matanya terbelalak. Itu menurut hadis atau keterangan ulama, dia itu sedang mengikuti arah nyawa atau roh yang keluar. Maka kita dianjurkan untuk menutup matanya supaya tidak terlalu melek terus gitu. Nah, dan saat itu pula Bapak Ibu, dia itu bisa menyaksikan seluruh keluarga yang menangisi, yang merawat, dan dokter yang menolongnya dan seterusnya. Dia melihat jasadnya sendiri, melihat orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian dibawa ke sebuah tempat yang gelap. Ya tidak ada apa-apa, gelap itu aja. Kayak kita di tempat ruangan yang tidak ada sinar. Kemudian dia memasuki tempat yang terang. Nah, disinilah katanya semua orang, dia itu orang yang pernah mati suri itu menceritakan di tempat inilah seluruh amal perbuatan yang pernah dilakukan, baik yang baik maupun yang tidak baik, seluruh amal baik buruknya terlihat dalam waktu tidak lama, dalam waktu yang sangat singkat. Mungkin tidak perlu 1 jam barangkali. Seluruh amalnya terlihat. Pernah berbohong, pernah menukar sandal, nah, misalnya katanya tinggalkan yang jelek, ambil yang baru, ambil yang baik. Salah paham dia, ambil sandal-sandal yang masih bagus. Itu semua terekam dan terlihat, ibarat CCTV. Semua terlihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun dzarrah itu asghurun namlin dalam tafsir As-Sobuni, ya. Semut terkecil. Ada yang terjemahkan atom. Kalau menurut Ibnu Abbas, itu bukan Pak Abbas ini. Itu kalau tangan kita tepuk ke debu, ke tanah yang nempel itu, yang lembut itu, ya darah namanya. Ya, darah. Sekecil apapun amal kita. Berarti kita ngintip, kita ngambil duri di jalan, itu sudah terekam semua. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada balasannya. Ya, roh itu nanti akan dilihatkan mushafnya dan dia akan menerima yalqa jazaahu. Dia akan menerima balasannya di akhirat. Nah, bagaimana supaya nanti kita itu aman dari itu? Kata ulama itu, kalau kita mau bertobat, bumi yang nanti konon akan mengabarkan isinya, mengabarkan orang-orang yang telah berbuat di atasnya itu nanti bisa lupa. Catatannya hilang kalau kita mau bertobat, gitu.
Paling tidak kita menghiasinya wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha itu. Ikutilah perbuatan burukmu dengan kebaikan. Kalau kita berbuat dosa di tempat itu, segeralah berbuat baik di situ. Misalnya zikir, baca Quran atau istighfar. Itu kan kebaikan atau sedekah dan sebagainya. Itu menghapus dosa. Dosa-dosa keburukan. Ya. Nah, setelah itu dia memasuki ruang lagi yang masih tertutup. Ingin memasuki ruang yang masih tertutup. Nah, kemudian ditanya oleh penjaganya, Mas, mau kemana? Gitu ya bahasa kita. Saya mau masuk, Pak. Tidak bisa, kamu belum waktunya masuk. Disitulah dia hidup lagi. Ada yang 4 jam hidup, ada yang 3 jam, ada yang sehari dan sebagainya. Tentu Bapak pernah melihat atau menonton video-video tentang peristiwa orang yang mati suri. Itu banyak sekali. Yang terakhir saya simak itu orang Jawa Barat itu, seorang ustadz guru TK prabet masjid, ya, guru TK, guru TPA itu. Nah, dia pernah mati suri 4 jam. Rasanya kayak 10 tahun di alam barzah. Masya Allah, dia melihat, diperlihatkan taman-taman indah, kemudian tempat penyiksaan, ada semacam lautan lahar yang sangat panas itu. Di situ jutaan manusia disiksa. Ada orang yang utuh badannya dimasukkan ke situ, diangkat tinggal tulang-tulangnya, masya Allah. Nanti utuh lagi, kembalikan lagi, diangkat begini, tinggal tulang lagi dan seterusnya. Ada semacam kantor polisi, gitu ya. Ada semacam tempat penyiksaan, ada ruang jeruji dan seterusnya seperti itu. Ada yang tiba-tiba dipanggil malaikat. Ahmad misalnya begitu ya. Sini, ini kamu dapat makanan. Kaget ya. Ya ini soal benar tidaknya saya nggak tahu ya, nggak tahu jawab saya. Saya hanya menyampaikan ulang. Nanti Bapak bisa buka sendiri di situ pada ya. Terus diangkat itu, kemudian dia dikasih suguhan makanan itu. Loh, kaget dia. Kenapa saya dapat makanan seenak ini katanya? Ini dari Fatihah anakmu, dari doa anakmu. Oh, masya Allah. Ya, dia semakin yakin tentang manfaat membaca Fatihah untuk orang yang sudah meninggal. Begitu Bapak Ibu. Jadi wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Orang yang baik saja ketika mati itu menyesal, kata Rasulullah. Orang yang baik menyesal, orang yang tidak baik apalagi sangat menyesal. Dan menyesal dari mana ketika Rasulullah ditanya, kenapa menyesal? Orang kalau baik itu menyesal karena amalnya kurang. Orang baik loh Pak, amalnya kok tidak lebih banyak lagi. Kok saya dulu juga males-malesan gitu. Apalagi orang yang tidak baik, menyesalnya luar biasa. Kenapa dulu saya tidak menghentikan kejahatan saya? Nah, ini sebagai pelajaran buat kita. Semoga cerita-cerita itu bisa menginspirasi kita, memberikan keyakinan kita, menambah keyakinan kita betapa amal-amal kita itu perlu selalu dikoreksi. Mana yang baik kita tingkatkan, mana yang buruk segera kita tinggalkan, supaya nanti catatan kita banyak yang baik dan kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.